Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hikmah dari kelas TX 4A, NIM 1904010066. Di sini saya akan menjelaskan salah satu substansi dari aspek hukum ekonomi, yaitu kontrak bisnis. Jadi dalam buku 3 KUH Perdata di Indonesia tentang perikatan tidak menggunakan kata kontrak, tetapi menggunakan kata perjanjian. Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Pada pasal 1313 memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Ricardo Simanjuntak, kontrak adalah perjanjian yang mengikat dan yang memiliki konsekuensi hukum bila tidak dipenuhi. Perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum bukanlah sebuah kontrak. Contohnya yaitu perjanjian antar teman untuk bertemu bermain bola. Dalam praktek di Amerika Serikat, kata kontrak lazim digunakan untuk menandakan salah satu dari 3 konsep yang berbeda. Yang pertama yaitu rangkaian tindakan-tindakan yang digunakan oleh pihak-pihak untuk menyatakan persetujuannya atas suatu perjanjian. Yang kedua yaitu dokumen yang mereka tandatangani untuk membuktikan persetujuan mereka, dan yang ketiga yaitu hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan mereka yang menimbulkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban terhadap pihak lain. Kemudian asas-asas dalam kontrak dalam hukum kontrak ada 4. Yang pertama yaitu asas konsensualisme, di mana suatu perjanjian sudah terjadi dan karenanya sudah mengikat para pihak yang membuatnya sejak ada kata sepakat tentang unsur pokok dari perjanjian yang dibuatnya. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok dari perjanjian dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kata semua dalam pasal 1338 mengidentifikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Kemudian yang ketiga yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik terkandung dalam pasal 1338 ayat 3 dari KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik merupakan kewajiban tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak. Kemudian yang keempat yaitu asas keseimbangan, di mana idealnya kedudukan para pihak dalam kontrak adalah seimbang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian syarat sahnya sebuah kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua kecakapan para pihak. Yang ketiga hal yang tertentu. Dan yang terakhir yaitu kausa yang halal. Apabila pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum. Yang pertama yaitu para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian. Yang kedua yaitu para pihak tidak saja terikat pada perjanjian, tetapi juga kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Kemudian wan prestasi. Itu terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi yang menjadi objek perikatan antara mereka dalam kontrak. Wan prestasi seorang debitur dapat didasarkan 4 alasan, yakni yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
Dan yang terakhir yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya kontrak bisnis. Internasionalisasi kegiatan ekonomi. Kemudian semakin beragamnya variasi transaksi bisnis, kepastian dalam transaksi, dan yang terakhir yaitu minimalisasi risiko transaksi. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.